Hari ini kita kembali lagi di mata kuliah Etika Profesi dan Profesional, tapi kali ini materi kelima kita akan fokus pada topik konflik kepentingan dalam profesi serta cara identifikasi dan penanganannya. Oke, oke, baik. Di sini sudah ada nilai utama etika profesi. Ada 5 nilai utama etika profesi. Yang pertama ada integritas. Integritas merupakan fondasi utama dalam etika profesi, yaitu sikap konsisten dan jujur dalam setiap tindakan. Yang kedua, tanggung jawab. Jadi tanggung jawab itu merupakan komitmen untuk menyelesaikan tugas secara optimal dan mempertanggungjawabkan setiap hasil pekerjaan. Kemudian yang ketiga yaitu keadilan dalam etika profesi, berarti memberikan perlakuan, layanan, dan juga kesempatan yang setara kepada semua pihak sesuai hak dan aturan yang berlaku. Kemudian berikutnya yang keempat yaitu ada kejujuran. Jadi kejujuran mengharuskan setiap profesional untuk berkata dan bertindak sesuai dengan kebenaran, baik saat menyampaikan informasi maupun dalam menjalankan tugas. Kemudian yang kelima, yang terakhir, kepedulian sosial. Jadi kepedulian sosial menuntut supaya profesional itu tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi juga memikirkan dampak keputusan dan tindakan terhadap masyarakat luas. Nilai ini memang tercermin dalam sikap mengutamakan pelayanan terbaik, menjaga lingkungan, serta berusaha berkontribusi bagi kemajuan sosial secara berkelanjutan. Nah, hari ini kita akan belajar terkait konflik kepentingan dalam profesi serta cara identifikasi dan penanganannya. Nah, konflik kepentingan yaitu merupakan suatu kondisi di mana seseorang yang berada dalam posisi profesional menghadapi situasi di mana terdapat pertentangan antara tugas atau keputusan yang harus dijalankan dengan kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak yang lain. Jadi kondisi ini biasanya itu dapat mempengaruhi penilaian dan objektivitas tindakan yang diambil. Dengan kata lain, individu tersebut memiliki kepentingan ganda yang mana bisa mengaburkan fokusnya dalam melaksanakan tanggung jawab profesional secara adil dan tidak memihak. Konflik kepentingan bersifat netral, tetapi belum berarti pelanggaran itu terjadi. Tapi memang jika tidak dikelola dengan baik, itu dapat menimbulkan pelanggaran etika. Nah, oleh karena itu sangat penting bagi para profesional untuk bisa mengenali potensi konflik kepentingan dan juga bisa mengambil langkah-langkah pencegahan serta penanganan yang tepat supaya integritas dan kepercayaan publik itu bisa tetap terjaga. Nah, cara mengidentifikasi konflik kepentingan merupakan suatu langkah krusial untuk bisa menjaga integritas dan objektivitas dalam menjalankan tugas profesional. Yang pertama, kita perhatikan apakah terdapat potensi benturan antara kepentingan pribadi dan juga tugas profesional, seperti adanya hubungan keluarga atau bisnis dengan pihak terkait yang bisa mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang kedua, kenali tanda-tanda yang mencurigakan, seperti misalnya keputusan yang bias, penggunaan sumber daya yang tidak wajar, atau perlakuan istimewa terhadap pihak-pihak tertentu yang menunjukkan adanya kepentingan tersembunyi. Kemudian yang ketiga, evaluasi apakah individu tersebut memegang lebih dari satu posisi yang memungkinkan adanya pertentangan kepentingan. Misalnya, rangkap jabatan yang dapat memunculkan konflik peran dan juga kepentingan. Kemudian yang keempat, amati adanya penerimaan hadiah, gratifikasi, atau keuntungan yang lain yang mana keuntungan itu bisa berpotensi mempengaruhi kewajiban profesional yang nantinya dapat menjadi indikasi adanya pengaruh yang tidak sehat terhadap profesional.
Dengan mengenali keempat hal ini, profesional dapat mengambil langkah pencegahan dan juga penanganan yang tepat sehingga mampu menjalankan tugasnya secara adil, transparan, dan juga bebas dari bias kepentingan pribadi. Jenis-jenis konflik kepentingan dapat muncul dalam berbagai bentuk yang berdampak negatif terhadap integritas dan profesionalisme seseorang dalam menjalankan tugasnya. Salah satu bentuk yang paling umum biasanya yaitu penyalahgunaan aset kantor atau jabatan untuk kepentingan pribadi, seperti misalnya menggunakan mobil dinas untuk keperluan mudik pribadi. Nah, hal itu jelas melanggar etika dan aturan organisasi. Kemudian contoh berikutnya adalah pemberian gratifikasi atau suap yang bisa mempengaruhi keputusan, di mana penerimaan hadiah atau imbalan tidak sah dapat mengaburkan suatu objektivitas dalam pembuatan kebijakan atau pelaksanaan tugas. Nah, selain itu, adanya kebocoran data, informasi, atau akses khusus yang diberikan karena hubungan pribadi itu juga bisa merupakan bentuk konflik kepentingan yang serius ya, karena memang dapat membocorkan rahasia profesional dan merugikan pihak-pihak yang lain. Nah, kemudian ada juga pengaruh lobby dan juga afiliasi dalam pembuatan suatu kebijakan, yang mana hal tersebut menunjukkan bagaimana tekanan dari pihak berkepentingan itu dapat mempengaruhi keputusan secara tidak adil demi keuntungan tertentu. Nah, ketidakadilan dalam proses perizinan atau pengeluaran izin merupakan salah satu contoh lain yang mana kepentingan pribadi atau kelompok menghalangi prosedur yang adil dan transparan. Konflik kepentingan itu juga muncul dalam bentuk rangkap jabatan dan juga peran ganda, di mana seseorang individu itu memegang dua posisi yang berpotensi bertentangan gitu ya, sehingga sulit menjalankan fungsi secara objektif. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan penilaian yang tidak profesional. Misalnya seperti pengawasan yang bias karena hubungan pribadi atau tekanan pihak tertentu. Nah, hal tersebut dapat merusak kualitas pengambilan keputusan dan juga bisa kepercayaan publik terhadap suatu institusi atau profesi yang bersangkutan. Nah, kesadaran inilah yang ada di berbagai bentuk konflik kepentingan ini itu sangat penting supaya setiap profesional itu dapat mengidentifikasi dan juga mengelola dengan tepat demi menjaga integritas. Nah, kemudian dampak konflik kepentingan itu sangat luas dan juga serius. Biasanya itu meliputi kerugian sosial dan ekonomi sekaligus merusak kepercayaan publik terhadap institusi dan profesi yang bersangkutan. Dari sisi sosial, konflik kepentingan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam pelayanan atau pengambilan keputusan yang pada akhirnya memicu ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat. Kemudian secara ekonomi, konflik kepentingan dapat menyebabkan penyalahgunaan sumber daya, kebocoran anggaran, dan juga praktik-praktik korupsi yang bisa merugikan negara dan masyarakat luas. Nah, untuk cara pencegahan konflik kepentingan itu memang sangat penting untuk bisa menjaga integritas profesional dan kepercayaan publik. Yang pertama, identifikasi potensi konflik sejak awal dalam setiap aktivitas dengan melakukan refleksi dan juga evaluasi terhadap situasi yang mungkin menimbulkan benturan kepentingan. Kemudian dilanjutkan dengan batasi interaksi langsung dengan pihak-pihak yang beresiko menimbulkan konflik kepentingan untuk mengurangi peluang pengaruh yang tidak semestinya. Ketiga, kita menerapkan transparansi dalam pengambilan keputusan dengan mengungkapkan potensi konflik kepada atasan, rekan kerja, atau pihak terkait supaya tindakan yang diambil itu dapat diawasi dan dipertanggungjawabkan secara terbuka. Kemudian yang terakhir, selalu laporkan dan diskusikan situasi yang
dapat berpotensi menimbulkan konflik dengan pihak yang berwenang untuk mendapatkan arahan dan juga solusi yang tepat, sehingga konflik tersebut dapat dikelola dengan baik dan tidak merusak kredibilitas profesi maupun institusi. Penanganan konflik kepentingan itu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur agar dapat menjaga integritas dan profesionalisme dalam organisasi ataupun profesi. Yang pertama, transparansi menjadi kunci awal dalam melibatkan penanganan konflik berkepentingan. Nah, hal ini bisa melibatkan keterbukaan penuh tentang bagaimana potensi atau aktual konflik kepada atasan atau pihak-pihak terkait, sehingga resiko bias itu bisa dikenali dan juga bisa dikelola sejak awal. Nah, yang kedua, pengalihan tugas adalah suatu metode yang efektif untuk bisa menghindari potensi bias, di mana individu yang mengalami konflik dipindah tanggung jawabnya kepada pihak lain yang netral untuk mengambil keputusan. Ketiga, pembentukan dan penegakan kode etik yang jelas dan tegas itu merupakan hal yang sangat penting sebagai pedoman tata kelola perilaku dalam organisasi. Kode etik ini harus mencakup aturan mengenai identifikasi dan penanganan konflik kepentingan serta sanksi bagi pelanggar. Keempat, pelatihan dan edukasi secara berkala perlu diberikan kepada seluruh anggota organisasi. Supaya apa? Supaya mereka bisa memahami konsep konflik kepentingan, konsekuensinya, serta cara mencegah dan menangani konflik tersebut secara profesional. Nah, yang terakhir, pengawasan dan audit merupakan suatu kegiatan atau lapisan penting untuk bisa memastikan mekanisme pengendalian konflik kepentingan berjalan efektif. Melalui pengawasan yang berkelanjutan, pihak pengelola itu dapat memonitor potensi konflik dan juga menindaklanjuti laporan yang masuk. Sementara audit memberikan evaluasi independen terhadap kepatuhan dan efektivitas kebijakan yang telah diterapkan. Nah, kombinasi dari 5 langkah ini membantu organisasi dan juga profesi untuk bisa meminimalkan resiko sekaligus membangun budaya etika yang berkelanjutan. Untuk mengelola konflik kepentingan secara efektif, terdapat beberapa langkah praktis yang dapat diterapkan dalam lingkungan profesional. Yang pertama, penting untuk membuat deklarasi konflik kepentingan secara berkala oleh semua anggota profesi. Yang kedua, lakukan larangan rangkap jabatan atau kepemilikan saham yang dapat menimbulkan konflik. Oleh karenanya, kebijakan itu harus tegas. Pelarangan rangkap jabatan itu sangat penting untuk mencegah praktek-praktik seperti ini, sebagaimana memang telah diatur dalam berbagai peraturan perundangan di Indonesia. Kemudian yang ketiga, menetapkan prosedur standar untuk penanganan konflik kepentingan seperti pelaporan dan mediasi. Prosedur ini harus jelas dan mudah diakses oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap potensi konflik dapat ditangani secara sistematis dan adil. Nah, melalui penerapan langkah-langkah ini, organisasi dapat menjaga integritas, mencegah pelanggaran etika, dan juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap profesi dan lembaga yang bersangkutan. Oke, di sini sudah ada studi kasus konflik kepentingan ya. Jadi studi kasus konflik kepentingan itu sangat penting untuk dipahami karena memberikan gambaran nyata bagaimana fenomena ini terjadi dan dampaknya terhadap profesi maupun lembaga. Konflik kepentingan bukan hanya isu teori, tetapi kenyataan yang dapat menimpa berbagai profesi dan konteks pekerjaan di Indonesia. Nah, melalui studi kasus, kita bisa sama-sama melihat bagaimana konflik kepentingan itu dapat mempengaruhi integritas dan juga kredibilitas para pelaku profesi serta organisasi di tempat mereka bekerja. Nah, contoh kasus di Indonesia
menunjukkan bahwa konflik kepentingan itu sering menghadirkan tantangan yang besar dalam sistem tata kelola dan pelaksanaan tugas. Misalnya, dalam proyek pembangunan dan pengadaan barang dan jasa. Nah, ini ya, konflik antara kepentingan pribadi dan juga jabatan publik menyebabkan kerugian negara dan ketidakadilan dalam pelayanan publik. Nah, kasus-kasus semacam inilah yang menunjukkan bagaimana konflik kepentingan itu bisa mengganggu kinerja, mencederai kepercayaan masyarakat, dan juga menggoyahkan prinsip keadilan dan transparansi. Memahami studi kasus ini membantu menumbuhkan kesadaran akan pentingnya pencegahan dan pengelolaan konflik. Dengan pendekatan ini, profesional dan organisasi dapat membangun budaya integritas yang kuat dan juga memastikan bahwa setiap keputusan dan tindakan itu dilandasi oleh etika dan tanggung jawab kepada publik. Jadi, studi kasus ini bukan hanya sebagai bahan pembelajaran saja, tetapi juga peringatan supaya kita semua bisa lebih waspada dan proaktif dalam menjaga profesionalisme. Nah, di sini sudah ada studi kasus 1, konflik kepentingan di pengadaan barang dan jasa pemerintah. Jadi, dalam kasus ini, mantan wali kota Madiun terlibat dalam pengadaan proyek pemerintah yang melibatkan keluarga dekatnya sebagai penerima kontrak. Di mana situasi seperti ini jelas menimbulkan benturan kepentingan karena jabatan publik digunakan untuk menguntungkan pihak pribadi yang pada akhirnya merugikan negara. Nah, selain kerugian ekonomi, kasus ini menimbulkan masalah hukum yang berujung pada proses pengadilan dan penuntutan penjabat bersangkutan. Reputasi pemerintah daerah pun juga ikut tercemar, menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih dan juga akuntabel. Nah, dari kasus ini menggambarkan betapa pentingnya penerapan etika profesi dan juga pengelolaan konflik kepentingan secara serius untuk menjaga integritas pemerintahan dan pelayanan publik. Kemudian ada studi kasus kedua ya, di sini ada gratifikasi. Jadi gratifikasi dalam konteks konflik kepentingan merupakan pemberian sesuatu secara cuma-cuma, baik berupa uang, barang, fasilitas ataupun keuntungan lainnya yang diberikan kepada pejabat publik atau penyelenggara negara dengan maksud mempengaruhi keputusan atau tindakan mereka. Nah, gratifikasi membawa bahaya besar karena memang dapat mengaburkan objektivitas dan integritas dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh kasus gratifikasi di Indonesia ini banyak sekali terjadi ya, dan bisa menjadi sorotan publik serta aparat penegak hukum. Nah, salah satu kasus yang terkenal yaitu mantan bupati salah satu di kota Hujan gitu ya, yang terbukti menerima gratifikasi sekitar 8,9 miliar dari sejumlah SKPD demi kepentingan politiknya pada pilkada dan juga pemilu. Nah, pada akhirnya dia divonis hukuman penjara dan juga didenda. Nah, ada kasus lain yang cukup menonjol yaitu ada mantan penjabat Direktorat Jenderal ya. Mungkin kita pernah mendengar ya Bapak Rafael Alun ya yang menerima gratifikasi dengan modus menerima sejumlah fasilitas dan uang selama bertahun-tahun sehingga memang dihukum dan divonis penjara. Nah, kasus-kasus inilah menggambarkan betapa gratifikasi itu dapat merusak tata kelola pemerintahan dan juga menimbulkan kerugian yang besar. Nah, pemahaman dan pencegahan gratifikasi itu bisa menjadi sangat penting supaya profesionalisme itu tetap terjaga dan integritas tidak tercoreng oleh praktik korupsi dalam berbagai bentuk. Dalam hukum Indonesia, penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban adalah suatu tindak pidana korupsi yang berat dan harus dilaporkan oleh masyarakat ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk menghindari sanksi pidana. Oke.
Berikutnya yaitu konflik kepentingan advokat. Dalam profesi advokat, konflik kepentingan merupakan situasi yang sering dihadapi dan juga harus ditangani dengan sangat serius untuk menjaga integritas dan kepercayaan publik. Salah satu contoh nyatanya adalah ketika seorang advokat menghadapi kasus yang bertentangan dengan kepentingan pribadinya atau kepentingan pihak lain yang dia wakili. Nah, dalam kondisi seperti ini, seorang advokat yang profesional itu akan mengambil langkah untuk menolak menangani kasus tersebut guna menghindari benturan kepentingan yang dapat merusak objektivitas dan keadilan. Sebagai ilustrasi atau gambaran, ada advokat yang memilih mundur atau menolak suatu perkara karena memang dia menyadari bahwa keterlibatannya itu bisa menimbulkan pertentangan kepentingan baik karena hubungan pribadi, bisnis, atau kepentingan yang lain yang dapat mempengaruhi independensi profesionalnya. Jadi sikap ini sebetulnya menunjukkan komitmen tinggi terhadap kode etik dan profesionalisme serta menjadi contoh bagi praktisi lainnya dalam menjaga kepercayaan klien dan masyarakat. Dengan menghindari benturan kepentingan seperti ini itu juga penting ya karena supaya pengacara itu tetap dapat memberikan pembelaan yang maksimal dan adil tanpa pengaruh yang dapat merusak kredibilitasnya. Nah, kemudian ada juga studi kasus yang keempat, pelanggaran etika di perusahaan karena di perusahaan atau BUMN ini juga ada beberapa kasus memanipulasi laporan keuangan dan juga implikasi terhadap kredibilitas dan penegakan hukum. Kemudian kita masuk di kesimpulan dan refleksi. Konflik kepentingan itu merupakan tantangan nyata dan kompleks dalam menjalankan suatu profesi yang memang menuntut integritas dan objektivitas yang tinggi. Keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini itu sangat bergantung pada kesadaran setiap profesional akan potensi konflik yang mungkin terjadi, kesediaan untuk transparan dalam mengelola situasi tersebut, serta penerapan mekanisme pengelolaan konflik yang efektif. Nah, tanpa adanya kesadaran dan pengelolaan yang baik, konflik kepentingan itu dapat merusak reputasi individu ataupun organisasi, serta menurunkan kepercayaan publik terhadap suatu profesi. Nah, refleksi penting ya bagi setiap profesional yaitu bahwa menjaga etika itu bukan hanya kewajiban formal ya, tetapi merupakan komitmen moral yang harus diterapkan dalam setiap aktivitas sehari. Nah, nilai-nilai etika seperti integritas, kejujuran, dan tanggung jawab itu harus menjadi panduan utama dalam bertindak, sehingga keputusan dan tindakan yang diambil itu selalu mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, melalui kesadaran ini, diharapkan setiap profesional itu mampu menciptakan lingkungan kerja yang bersih, adil, dan terpercaya, serta memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, marilah kita ini secara konsisten menerapkan nilai-nilai etika dalam seluruh aspek profesi kita. Kemudian menjadikan transparansi dan akuntabilitas ini sebagai landasan serta berkomitmen untuk bisa terus meningkatkan kemampuan kita dalam mengidentifikasi dan mengelola konflik kepentingan demi keberlanjutan dan juga kredibilitas profesi yang sedang kita jalani. Nah, baik untuk materi kelima kita cukup sampai di sini ya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan langsung bertanya di grup. Oke, baik. Saya akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.